Perkenalkan, nama saya Cindy Aulia. Di sini saya akan menyampaikan materi tentang vektor pada dimensi 2. Pertama-tama, kita harus tahu nih, apa sih vektor itu? Konsep dasar vektor dalam matematika adalah ruas garis berarah yang panjangnya adalah jarak dari titik pangkal ke titik ujung, serta memiliki besaran atau nilai dan arah tertentu, di mana arahnya adalah arah dari pangkal ke ujung atau perpanjangannya. Vektor yang pangkalnya di titik A dan ujungnya di titik B diberi lambang AB yang dituliskan dalam huruf kapital dengan tanda panah di atasnya. Sedangkan nama vektor yang tidak memperhatikan titik pangkal dan titik ujungnya dilambangkan atau dinotasikan dengan beberapa ketentuan. Di antaranya, yang pertama, satu huruf kecil bercetak tebal. Yang kedua, satu huruf kecil dengan garis bawah. Dan yang ketiga, satu huruf kecil dengan tanda panah di atasnya. Panjang suatu vektor dilambangkan dengan tanda mutlak. Alasannya, karena vektor adalah suatu arah, dan arah akan selalu bernilai positif. Sehingga mutlak AB merupakan lambang untuk panjang vektor AB, dan mutlak U merupakan lambang untuk panjang vektor U. Dalam ruang dimensi 2, vektor dituliskan dalam dua komponen, yaitu searah sumbu X dan searah sumbu Y. Selanjutnya adalah menggambar vektor dimensi 2 pada bidang kartesius. Misalkan vektor A memiliki komponen A1 searah sumbu X dan A2 searah sumbu Y. Maka, dalam penulisan vektor A dapat kita tulis melalui beberapa jenis, yaitu yang pertama yaitu vektor baris. Sesuai dengan namanya, bentuk vektornya adalah menyamping ke samping atau membentuk baris. Atau juga dapat ditulis dengan vektor A sama dengan A1, A2. Lalu ada vektor kolom, di mana dalam penulisannya yaitu bentuknya vertikal atau menurun ke bawah. Lalu yang terakhir ada vektor basis. Berikut merupakan contoh dari menggambar vektor pada bidang datar atau dimensi 2. Misal diketahui sembarang titik X, Y, maka garis vektor akan dihubungkan dari titik pusat 0,0 ke arah titik yang diketahui. Misalnya titik X, Y kita isi dengan vektor A, yaitu 2,4, maka pada penulisan gambarnya, kita tarik garis yang berpusat pada 0,0 menuju titik 2,4. Yang pertama ada penjumlahan. Inti dari operasi penjumlahan vektor ialah mencari sebuah vektor yang komponen-komponennya adalah jumlah dari kedua komponen-komponen vektor pembentuknya, atau secara sederhana berarti mencari resultan dari dua vektor. Pada penjumlahan terdapat dua aturan. Yang pertama yaitu aturan segitiga. Jika vektor AB dan vektor BC mewakili vektor A dan vektor B, maka vektor AC dikatakan penjumlahan vektor A ditambah vektor B. Yang kedua, aturan jajar genjang. Metode yang digunakan adalah dengan mencari diagonal jajar genjang yang terbentuk dari dua vektor dan tidak ada pemindahan titik tangkap vektor. Vektor AB dan vektor CD mewakili vektor A, vektor BC dan vektor AD mewakili vektor B, maka vektor AC sama dengan vektor A ditambah vektor B, atau vektor AC sama dengan vektor B ditambah vektor A. Misalkan jika vektor V sama dengan V1, V2 dan vektor W sama dengan W1, W2 sebarang vektor dan K adalah sebarang skalar, maka vektor V ditambah vektor W sama dengan V1 ditambah W1, V2 ditambah W2. Contoh soalnya, nomor 1, diketahui vektor A sama dengan 2 dan 7, vektor B sama dengan 3 dan 4, maka tentukanlah vektor A ditambah vektor B. Jawabannya dapat kita tuliskan vektor A ditambah vektor B
sesuai dengan contoh tadi, vektor V ditambah vektor W, yaitu V1 ditambah W1 dan V2 ditambah W2. Maka dengan contoh soal ini, kita dapat menuliskan A1 ditambah B1 dan A2 ditambah B2. Maka vektor A ditambah vektor B sama dengan 2 ditambah 3 dan 7 ditambah 4. 2 dan 3 adalah A1 dan B1, 7 dan 4 adalah A2 dan B2. Maka menghasilkan 5 dan 11. Sehingga vektor A ditambah vektor B sama dengan 5 dan 11. Soal nomor 2, diketahui vektor P sama dengan negatif 2 dan 3, vektor Q sama dengan 6 dan negatif 4, tentukanlah vektor P ditambah vektor Q. Kita dapat menuliskan jawabannya, yaitu vektor P ditambah vektor Q sama dengan P1 ditambah Q1, P2 ditambah Q2, yaitu dengan P1-nya adalah negatif 2, Q1-nya adalah 6, lalu P2-nya adalah 3, dan Q2-nya adalah negatif 4. Dapat kita tulis, vektor P ditambah vektor Q sama dengan negatif 2 ditambah 6, 3 ditambah negatif 4, di mana hasilnya adalah 4 dan negatif 1. Maka vektor P ditambah vektor Q adalah 4 dan negatif 1. Yang kedua ada pengurangan. Pengurangan vektor pada prinsipnya sama dengan penjumlahan. Hanya saja yang membedakan adalah ada salah satu vektor yang mempunyai arah yang berlawanan. Misalnya vektor A bergerak ke arah timur, maka vektor B bergerak ke arah barat. Resultannya dapat kita tulis R sama dengan A ditambah negatif B. Atau dapat kita tuliskan juga dengan A dikurangi B. Contoh soalnya, diketahui vektor A sama dengan 2 dan 7, vektor B sama dengan 3 dan 4. Maka tentukanlah vektor A dikurangi vektor B. Sama seperti penjumlahan, hanya saja yang membedakan adalah operasi penjumlahan kita ganti menjadi operasi pengurangan, yaitu A1 dikurangi B1 dan A2 dikurangi B2. Maka kita dapat menuliskan jawabannya dengan vektor A dikurangi vektor B sama dengan 2 dikurangi 3 dan 7 dikurangi 4. Maka hasil dari vektor A dikurangi vektor B sama dengan negatif 1 dan 3. Contoh soal yang kedua, yaitu diketahui vektor P sama dengan negatif 2 dan 3, vektor Q sama dengan 6 dan negatif 4, maka tentukanlah vektor P dikurangi vektor Q. Kita tuliskan jawabannya, yaitu vektor P dikurangi vektor Q sama dengan negatif 2 dikurangi 6, 3 dikurangi negatif 4. Negatif 2 dikurangi 6 sama dengan negatif 8, dan 3 dikurangi negatif 4. Negatif bertemu negatif menjadi positif, maka 3 ditambah 4 sama dengan 7. Hasil dari vektor P dikurangi vektor Q sama dengan negatif 8 dan 7. Selanjutnya ada panjang vektor dan vektor satuan. Panjang sebuah vektor adalah jarak dari titik pangkal ke titik ujung vektornya. Karena secara aljabar, titik pangkal vektor dan titik ujung vektor dalam bentuk koordinat baik dimensi 2 maupun dimensi 3, maka panjang vektor dapat ditentukan dengan menggunakan rumus jarak 2 titik. Cara mencari panjang vektor dimensi 2 adalah, misalkan vektor A, A1 dan A2, maka panjang vektor A yaitu mutlak vektor A sama dengan akar dari A1 kuadrat ditambah A2 kuadrat. Apabila panjang vektor diketahui titik pangkal dan ujung, maka kita misalkan diketahui titik A sama dengan A1 dan A2, titik B, B1 dan B2, maka panjang vektor AB sama dengan mutlak vektor AB sama dengan akar dari B1 dikurangi A1 kuadrat
ditambah B2 dikurangi A2 kuadrat. Tetapi jika dibalik, panjang vektor BA yaitu mutlak vektor BA sama dengan akar dari A1 dikurangi B1 kuadrat ditambah A2 dikurangi B2 kuadrat. Sedangkan vektor satuan adalah vektor dengan panjang satu satuan. Tentu tidak semua vektor termasuk vektor satuan, karena panjang setiap vektor bervariasi. Cara mencari vektor satuan pada dimensi 2 adalah, misalkan vektor A sama dengan A1 dan A2, maka vektor satuan vektor A sama dengan 1 per akar dari A1 kuadrat ditambah A2 kuadrat dikalikan A1 dan A2. Contoh soal panjang vektor yang pertama. Diketahui vektor A sama dengan 2 dan negatif 3, maka tentukan panjang vektornya. Yang kedua, misalnya diketahui sebuah vektor AB dengan koordinat titik A, 1 dan 2, dan vektor B, negatif 2 dan 3, maka tentukan panjang vektornya. Jawabannya dapat kita tulis, panjang vektor A atau mutlak vektor A sama dengan akar dari 2 kuadrat ditambah negatif 3 kuadrat, yaitu akar dari 4 ditambah 9, yaitu akar 13. Jawabannya dapat melalui dua cara. Cara yang pertama melalui rumus yang saya cantumkan, yaitu panjang vektor AB atau mutlak vektor AB sama dengan akar dari negatif 2 dikurangi 1 kuadrat ditambah 3 dikurangi 2 kuadrat, yaitu akar dari 9 ditambah 1, maka hasilnya akar 10. Cara yang kedua, kita cari dulu vektor AB-nya. Vektor AB sama dengan B dikurang A, yaitu negatif 2 dikurang 1, dan 3 dikurangi 2, maka vektor AB-nya sama dengan negatif 3 dan 1. Kemudian kita masukkan kepada rumus panjang vektor AB, yaitu panjang vektor AB atau mutlak vektor AB sama dengan akar dari negatif 3 kuadrat ditambah 1 kuadrat, yaitu akar dari 9 ditambah 1, hasilnya sama dengan akar 10. Kemudian contoh soal dari vektor satuan. Misalnya diketahui sebuah vektor V di bidang R2 dengan nilai vektor V yaitu 6 dan 8, tentukan besar vektor satuan dari vektor V tersebut. Vektor satuan dapat kita lambangkan dengan huruf E yang dibaca utopi. Maka utopi sama dengan 1 per akar dari A pangkat 2 ditambah B pangkat 2 dikalikan dengan AB. Kita masukkan nilai A dan B-nya menjadi 1 per akar 6 pangkat 2 ditambah 8 pangkat 2 dikali 6 dan 8. Lalu 1 per akar dari 36 ditambah 64 dikali 6 dan 8. Utopinya sama dengan 1 per 10 dikali 6 dan 8, maka hasil akhir dari vektor satuannya adalah 3 per 5 dan 4 per 5. Selanjutnya adalah perkalian. Pada perkalian terdapat 3 bagian. Yang pertama yaitu perkalian titik atau dot product. Perkalian titik antara dua vektor A dan B secara aljabar dapat ditulis A dot B. Contoh soalnya, nomor 1, diketahui vektor A sama dengan 3 dan 2, vektor B 4 dan 6. Tentukan vektor A dot vektor B. Jawabannya yaitu vektor A dot vektor B sama dengan 3 dikali 4, 2 dikali 6. Maka hasil dari vektor A dot vektor B adalah 12 dan 12. Soal nomor 2, diketahui vektor P sama dengan negatif 2 dan 4, vektor Q 3 dan negatif 2. Tentukan vektor P dot vektor Q. Jawabannya dapat kita tulis vektor P dot vektor Q sama dengan negatif 2 dikali 3, 4 dikali negatif 2. Maka hasil dari vektor P dot vektor Q adalah negatif 6 dan negatif 8. Yang ketiga ada perkalian vektor dengan skalar. Perkalian vektor dengan skalar atau perkalian skalar dengan vektor adalah perubahan vektor awal dengan panjang yang sama atau bisa lebih panjang
atau bisa lebih pendek dan sejajar dengan vektor awal dengan arah bisa berlawanan atau bisa juga searah dengan vektor awal yang juga bisa kita sebut sebagai kelipatan vektor. Skalar dilambangkan dengan huruf K. Secara aljabar, perkalian vektor dengan skalar hasilnya adalah semua unsur pada vektor dikalikan dengan skalarnya. Contoh soal yang pertama, diketahui vektor A sama dengan 3 dan 2. Dengan skalarnya sama dengan 2, tentukan vektor A. Maka, jawabannya vektor A dikali dengan skalar, yaitu 2 dikali 3 dan 2 dikali 2. Maka, hasil vektor A adalah 6 dan 4. Soal nomor 2, diketahui vektor P sama dengan 2 dan negatif 2. Vektor Q sama dengan negatif 3 dan 5 dengan skalar sama dengan 3. Maka, jawabannya skalar dikali vektor A ditambah vektor B sama dengan 3 dikali 2 ditambah negatif 3 dan 3 dikali negatif 2 ditambah 5. Maka hasil dari skalar dikali vektor A ditambah vektor B sama dengan negatif 3 dan 9. Yang kedua ada perkalian skalar. Perkalian skalar adalah perkalian dot dalam bentuk geometri. Disebut juga sebagai hasil kali titik dua vektor dan ditulis sebagai vektor A dot vektor B. Biasanya, dalam soal diketahui sebuah sudut yang dibentuk oleh dua vektor yang diketahui. Contoh soalnya, diketahui sebuah panjang vektor A dan vektor B masing-masing adalah 4 satuan dan 5 satuan. Besar sudut antara vektor A dengan vektor B adalah 60 derajat. Hitunglah hasil kali skalar antara vektor A dengan vektor B. Jawabannya dapat kita tulis vektor A dot vektor B sama dengan panjang vektor A dikali panjang vektor B dikali cos 60 derajat. Panjang vektor A adalah 4, panjang vektor B adalah 5. Maka 4 dikali 5 dikali cos 60 derajat. Cos 60 derajat adalah setengah. Maka 4 dikali 5 dikali setengah hasilnya adalah 10. Baik, sekian penjelasan dari saya. Apabila ada kekurangan, saya mohon maaf. Terima kasih teman-teman.